Halo sahabat ICCA, selamat datang di podcast Kata Peserta bersama saya Fadilah Ayu. Nah, kali ini kita kedatangan peserta individual The Best Contact Center Indonesia tahun 2021 yang luar biasa banget karena nilai ujiannya tertinggi nih dari seluruh peserta, yaitu Maria Heris Devina. Halo Mbak Maria, apa kabar Mbak? Halo Mbak Ayu, kabarnya baik. Oke, baik-baik, luar biasa banget nih kita kedatangan peserta yang sangat spesial gitu ya. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh perkenalan diri dahulu Mbak, bisa disebutkan namanya, asal perusahaannya, dan kategori lomba yang diikuti. Baik, terima kasih Mbak Ayu untuk kesempatan sharing dengan teman-teman sahabat ICCA. Halo sahabat ICCA, perkenalkan nama saya Maria Ristivina. Nah, teman-teman bisa memanggil saya Devina. Saya adalah back office di PT Bank Sentral Asia Tbk. Sekedar informasi ya teman-teman, ini adalah tahun kedua saya mengikuti ajang ICCA, di mana di tahun pertama saya berhasil mendapatkan medali silver untuk kategori back office large. Dan di tahun ini saya kembali tampil untuk kategori best of the best back office. Nah, di tahun ini saya berusaha untuk bisa mendapatkan platinum. Mohon doanya ya sahabat ICCA. Amin, amin. Semoga semua di tahapan lombanya bisa lancar dan dapetin nilai yang maksimal, Mbak. Amin. Oke, nah sekarang kita mau nanya-nanya dulu nih ke Mbak Maria. Kalau misalnya pengalaman pekerjaannya nih di dunia kontak center udah berapa lama sih Mbak? Dan di BCA ini sendiri juga udah berapa lama, dan karirnya tadi mungkin disebutkan juga sih ya, apakah sesuai dengan kategori lombanya juga sebelum back office pernah di posisi lain atau kayak gimana Mbak? Nah, jadi setelah saya lulus dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi, BCA ini adalah perusahaan pertama saya tempat saya bekerja. Nah, udah nggak kerasa sih, udah menginjak tahun ketiga saya bekerja di contact center. Nah, saya sangat menikmati peran saya bekerja di BCA, khususnya di Halo BCA ini, karena saya udah dapat begitu banyak pengalaman menarik, karena Halo BCA ini sendiri kan adalah world class contact center ya. Jadi itu saya udah mendapatkan begitu banyak pengalaman pelayanan yang menarik dan juga pengalaman pekerjaan yang menarik, itu banyak banget. Jadi sebelum saya jadi back office itu, saya di tahapan agent dulu, baru terus saya dipercayakan untuk menjadi back office. Oke, baik. Nah, Mbak, kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait kemarin gimana pengalamannya mengikuti lomba The Best Contact Center Indonesia. Kalau misalnya kita lagi di waktu wawancara kita ini sih sebenarnya belum selesai ya Mbak, cuman pengen tanya-tanya kemarin ujian online-nya gimana tuh Mbak kesannya. Terus hal yang paling menantang apa Mbak? Wah, sebenarnya kalau sahabat ICCA yang udah pernah mengikuti ujian online di tahun 2020, pasti ya tahu perasaannya, pasti deg-degan banget pas ngerjain soalnya. Namun, dari 2 tahun keikutsertaan saya di lomba ICCA ini, di tahun 2021 ini, ujian online itu lebih menantang. Kenapa sih? Karena di ujian online di tahun ini nih, ada hal baru. Jadi, untuk menjawab soalnya itu ada diberi batas waktu. Jadi, untuk soal-soal yang teori itu diberi batas waktunya 1 menit, dan untuk soal yang sifatnya analisis itu dikasih waktu 2 menit. Tentunya kan ini membuat kita deg-degan banget ya, di mana di waktu yang singkat itu kita harus bisa memahami soal dan memilih jawaban yang tepat. Pasti itu deg-degan banget dan grogi banget. Nah, di sini ini kita bisa ngelihat nih bahwa ACCA itu sangat concern dalam mencari the real champions untuk di setiap kategori. Tesnya ini uh, membuat kita jadi kayak deg-degser gitu kali ya. Tapi dengan kesiapan yang matang dan juga pengalaman saya sebagai seorang back office dalam melayani nasabah, saya bisa mengatasi tantangan tersebut. Nah, itu terbukti sehingga saya bisa mendapatkan peringkat pertama dalam ujian online kali ini. Mantap sekali. Nah, ngomong-ngomong dapat nilai bagus, Mbak. Ada gak sih, Mbak, tips persiapan ujian online, terus tips mungkin pas ngerjainnya juga kalau misalnya ada, boleh di-sharing dengan sahabat ICCA? Boleh banget. Nah, jadi sahabat ACCA, persiapan yang saya lakuin untuk dapat memperoleh hasil yang baik di ujian online kali ini tentunya pasti belajar tentunya. Nah, saya itu membaca dan mempelajari bukunya Pak Andi yang berjudul First Step to Contact Center Service. Nah, saya juga mempelajari modul yang diberikan oleh tim ACCA yang berupa rangkuman materi itu.
Nah, saya juga belajar melalui pembekalan yang diadakan oleh Bapak Andi. Nah, di situ tuh saya benar-benar memperhatikan setiap pemaparan dan penjelasan dari Pak Andi. Nah, tidak hanya belajar sih, saya juga berlatih dengan mengerjakan soal-soal yang saya dapatkan dari tahun lalu dan juga mengikuti tryout yang diadakan oleh tim SCCE. Nah, pada saat mengikuti tryout ini, saya tuh selalu pengen bisa menjawab dengan benar. Jadi ketika saya belum bisa dapat 100, saya tuh coba terus sampai saya bisa dapat 100. Nah, karena hal ini saya tuh jadi bisa memahami soal dengan baik. Nah, ada tipsnya sih. Jadi yang perlu diperhatikan ketika mengikuti ujian online tuh tentunya pasti kita nggak boleh buru-buru. Dan juga jangan panik. Karena ketika kita buru-buru dan panik itu kita jadi blank. Jadi kita tuh nggak tahu mau ngapain dan nggak tahu ini soalnya apa. Jadi kita tuh apa yang di pikiran kita tuh hilang semua gitu. Nah, itu sih tipsnya. Nah, terus pas ngerjain soal itu kita jadinya harus tenang. Jadi kita pelan-pelan baca, oh jadi maksudnya ini. Nah, jadi meskipun model soal ataupun urutan soal mau diacak, mau dibuat kayak mana, kalau kita udah punya persiapan matang dan juga kita nggak panik, pasti kita bisa menjawab soalnya dengan baik. Nah, itu tuh yang tips yang saya lakukan pas mengerjakan ujian online. Oke, jadi belajar, latihan, dan tetap tenang kalau lagi ngerjain ya Mbak ya? Betul. Oke, nah itu berapa lama Mbak Maria persiapan untuk ujian online-nya? Itu pokoknya dari awal itu berapa bulan ya Mbak, waktu itu dari awal yang pembekalan dari Pak Andi itu udah dari situ langsung belajar terus sih nyampe di H-1 sebelum ujian online belajar terus Masih tetap belajar ya kayak Mbak ya? iya masih belajar terus, masih kayak deg-degan gitu kan, jadi kayak terus belajar, jadi kayak ngelihat soal-soal gitu. Jadi ketika maksudnya di kan kalau Pak Andi sebelumnya tuh urutan soalnya tuh tertata ya sesuai dengan materi yang diberikan. Tapi ketika di ujian online kemarin tuh benar-benar diacak gitu. Tapi karena saya udah banyak berlatih, jadi akhirnya saya tuh kayak udah kayak tidak mempengaruhi walaupun diacak soalnya tetap bisa memahami. Oke, mantap. Nah Mbak, berarti udah berbulan-bulan lalu karena nggak sistem SKS tuh nggak boleh ya Mbak Iya, ya? benar sih. Kayak butuh pemahaman mendalam. Betul, karena nggak bisa ngapalin soal aja, benar-benar harus Iya, paham benar. konteksnya seperti Mm. itu ya Mbak ya. Oke, nah Mbak, boleh diceritain nggak Mbak, persiapannya udah sebanyak apa nih untuk mungkin lebih ke sesi Mm. wawancara kali ya Mbak, karena kan dikit lagi mau ada tahap wawancara nih. Itu udah sesiap apa Mbak Maria? Karena ini tahun kedua ya, jadi saya belajar sih dari pengalaman lomba di tahun 2020. Di tahun 2020 nih kemarin mungkin saya karena baru pertama kali itu kayak gugup pas dapat pertanyaan, jadi kayak panik gitu kan. Nah, di tahun ini saya belajar untuk lebih kayak itu, belajar untuk nggak panik dan juga persiapan sih secara mandiri dan juga dengan mentor. Jadi berlatih menjawab soal. Jadi saya tuh belajar untuk bisa menjawab soal secara spontan. Jadi kayak bisa berpikir cepat dan berpikir kreatif dalam menjawabnya. Jadi saya bisa menghasilkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Dewan Juri walaupun spontan gitu. Jadi kayak bisa terlatih otaknya. Jadi kayak cepat berpikirnya gitu. Jadi saya bisa memberikan jawaban yang eh, sesuai dan juga menarik kepada Dewan Juri. Jadi saya berlatih sih baik secara mandiri dengan teman-teman ataupun dengan mentor melalui tanya jawab aja sih, misalnya coba kamu jawab pertanyaan ini misalnya gini-gini, jadi kayak latihan gitu untuk kayak wah gimana nih cara cepat untuk mendapatkan jawabannya gitu sih Mbak. Oke, nah baik Mbak Maria, nih pertanyaan terakhir nih, boleh di-sharing-sharing atau bagi-bagi nih ke sahabat ICCA, pengalaman atau kesan manfaat apa aja sih yang didapatkan Mbak Maria setelah mengikuti ajang The Best Contact Center Indonesia, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Yu. Jadi, dengan mengikuti ajang perlombaan ICCA ini, saya tentunya mendapatkan pengalaman baru. Jadi ini benar-benar pengalaman baru bagi saya karena baru pertama kali sih ngikutin ajang lomba yang kayak nasional. Karena dengan
pesertanya itu dari berbagai perusahaan yang juga keren-keren banget. Jadi itu kayak bener-bener pengalaman baru yang sangat-sangat menyenangkan sih menjalaninya gitu. Terus selain itu karena ketemu dengan peserta-peserta lain dari perusahaan lain juga tuh kita dapat apa ya, informasi lain juga di perusahaan lain. Jadi kayak jadi tahu nih di perusahaan lain tuh oh kayak gini ya, karena kan ada sesi sharing tuh pas pembekalan tuh juga kita dapetin relasi baru dari perusahaan lain. Jadi kayak dapat koneksi baru nih, teman baru gitu kan. Terus selain itu senang juga sih lewat ajang ini kita juga bisa menunjukkan kemampuan kita. Jadi kita bisa meraih prestasi diri, nggak cuma meraih prestasi diri, tapi juga untuk perusahaan. Jadi kita berkontribusi untuk perusahaan. Jadi kita memberikan yang terbaik lah untuk perusahaan. Terus lewat ajang ICCA ini saya juga semakin berlatih public speaking sih. Jadi kayak gimana sih public speaking yang bagus, yang menarik gitu kan. Itu dari persiapan presentasi itu kan kita belajar tuh berlatih. Jadi kayak mana sih presentasi yang menarik gitu. Ya gimana kita bawain 15 menit presentasi bisa menarik dan juri itu tertarik buat nontonnya. Nah, itu sih itu kayak menarik banget dan juga eh lewat ajang ICCA ini kita diajak tuh untuk berlatih berpikir kreatif karena kan mulai dari presentasi aja kita udah bisa cari gimana sih menyampaikan eh presentasi itu dengan menarik. Itu udah mulai dari slide-nya segala macam tuh udah mulai ide kreatif tuh dari awal sampai akhir tuh kita udah harus munculin ide-ide kreatif itu dan juga sampai ke tahap akhir ke wawancara. Itu kan kita harus kreatif dalam menjawab pertanyaan dewan juri. Nah, itu sih manfaatnya tuh banyak banget sih ya itu tadi yang udah disebutin. Terus kesannya itu ya menarik banget ikut ACCA dan juga tim ACCA itu mempersiapkan ajang ini tuh dengan sangat-sangat baik, selalu improve setiap tahunnya. Kayak walaupun saya baru ikut 2 tahun, tapi itu udah kayak banyak banget improve-nya. Yang apa? Contohnya aja tes tulisnya tuh udah kayak improve, ada waktunya gitu-gitu. Kayak semakin keren sih ICCA. Wah, terima kasih banyak Mbak Maria atas apresiasinya untuk ICCA. Mungkin sebelum ditutup, boleh disampaikan jika ada yang ingin ditambahkan. Nah, sahabat ACCA, pada kesempatan kali ini saya juga ingin memperkenalkan produk terbaru dari BCA, yaitu aplikasi Halo BCA, di mana aplikasi ini semakin memudahkan nasabah untuk terhubung dengan Halo BCA. Keunggulan utamanya adalah nasabah bisa menelpon Halo BCA tanpa pulsa loh. Jangan lupa ya di-download di Play Store atau App Store. Teman-teman, inilah bukti BCA selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk nasabah. BCA senantiasa di sisi Anda. Sekian sharing dari saya, Maria Rizdevina, Best of the Best Back Office dari PT Bank Sentral Asia TBK. Semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat ACCA. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas sharing pengalaman dan tipsnya Mbak Maria. Semoga lancar persiapan lomba selanjutnya dan semakin sukses. Itu dia wawancara kita dengan peserta individual The Best Contact Center Indonesia tahun 2021, yaitu Maria Harris Devina. Sampai jumpa di konten ICCA lainnya.